Halo semuanya, kali ini saya mau coba untuk sharing santai kebutuhan-kebutuhan yang perlu disiapkan kalau misalkan ingin kerja dari remote secara full time dengan nyaman gitu. Ini berdasarkan dengan pengalaman yang udah saya coba selama 1 tahun ke belakang. Sebenarnya lebih ya, mungkin sekitar 1 sampai 1,5 tahun yang lalu gitu. Jadi beberapa hal ini yang perlu disiapkan. Jadi selama 1 sampai 1,5 tahun yang lalu gitu, paling tidak saya kerja di 3 tempat yang berbeda. Jadi ketika mengajar jadi asisten akademik di ITB, kemudian jadi programmer di Bandung, dan sekarang menjadi programmer di atau DevOps engineer di salah satu perusahaan. Nah, semuanya sama. Jadi sejak Maret 2020 sebenarnya saya sudah fully remote, jadi udah nggak ada aktivitas ke kantor. Jadi semuanya dikerjakan dari rumah gitu. Walaupun di 2020 itu masih di Bandung, sedangkan 2021 itu udah fully di Jawa Timur. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah internet. Tentu ya, kalau misalkan kita mau kerja remote, internet ya adalah salah satu hal yang wajib. Sebenarnya ada banyak pilihan yang bisa kalian pakai, terutama kalau misalkan kalian di kota besar. Kalian bisa pakai berbagai macam provider, ada IndiHome, ada First Media, ada Biznet, ada Icanet, dan lain sebagainya. Nah, tapi karena saya di sini katakanlah di kota kecil gitu ya, di desa, maka pilihan provider yang mungkin tuh hanya satu, yaitu hanya IndiHome gitu. Ini ya, yang fiber ya. Nah, kalau misalkan untuk yang lain, katakanlah untuk yang provider mobile ya adalah beberapa. Tapi kan secara cost kalau misalkan dikalikan dari jumlah penggunaan itu masih lebih murah kalau misalkan pakai IndiHome. Nah, di sini sendiri saya pakai paket yang 20 megabyte per second. Saya pasang dulu di pertengahan tahun atau sekitar Maret atau April gitu. Dan itu saya pasang ketika ada promo. Jadi harga untuk 20 megabit itu cukup terpotong gitu, selisih 100 sampai 150 ribu dari harga normal. Nah, di screenshot yang atas itu kalau misalkan saya pakai untuk speed test di server di Indonesia, kalau misalkan yang bawah itu untuk akses speed test ke server yang ada di luar negeri. Jadi memang kelihatan ya bahwa pingnya itu jadi jauh meningkat gitu. Kemudian untuk downloadnya juga ada sedikit berkurang, uploadnya juga sedikit berkurang. Nah, padahal kalau misalkan untuk kerja remote seperti ini, seringnya saya perlu untuk uh, video conference ya, pakai Google Meet atau pakai MS Team atau pakai Zoom. Jadi kadang akan ada delay atau lag yang kadang mengganggu juga gitu. Tapi nanti saya akan cerita gimana caranya saya mengatasi hal tersebut gitu. Nah, untuk internet sendiri saya habis di kisaran angka 250 ribu per bulan untuk 20 megabit per second. Nah, untuk catatan ini nggak cuma dipakai untuk saya aja, tapi dipakai untuk semua orang di rumah. Jadi usernya sebenarnya 6 sampai 7 orang gitu. Jadi worth it lah, karena artinya setiap orang kan hanya membayar sekitar 40 sampai 50 ribu gitu. Jadi murah kalau misalkan dibagi per orang ya. Ketimbang saya harus beli paket internet sendirian gitu ya. Yang kalau misalkan di total sebulan ya bisa habis 200 ribu lebih gitu. Jadi internet itu udah jadi fixed cost tiap bulan yang harus saya keluarkan sekitar 250 ribu. Nah, selanjutnya adalah VPN. Nah, ini salah satu hal yang jadi solusi untuk permasalahan sebelumnya, yang mana kalau saya akses server di luar negeri, contohnya kayak Google Meet, Zoom kayak gitu, latensinya kan tinggi nih. Nah, saya pakai VPN yang ada di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta. Ya, harga kisaran per bulan itu sekitar 60 ribu. Saya setup sendiri VPN-nya dengan OpenVPN, akses server itu free to use, jadi kalian bisa pakai untuk personal, dan jadinya latensinya, pingnya akan jadi lebih kecil sehingga lebih responsif, jadi nggak ada lag-lag seperti itu. Jadi sangat membantu lah, terutama kalau misalkan harus ada meeting yang benar-benar nyimak, dan atau lagi kalau misalkan saya yang harus presentasi, karena nggak enak kan kalau misalkan pas presentasi juga akan terganggu gitu dengan koneksi yang nggak stabil. Nah, ngomong-ngomong soal presentasi lagi atau meeting, saya juga punya beberapa perangkat tambahan untuk menunjang kegiatan sinkronisasi atau conference seperti itu. Yang pertama adalah webcam. Kadang memang ada conference yang perlu untuk sharing kamera. Ceritanya kalau misalkan dulu tuh ketika ngobrol dengan higher up gitu, contohnya kayak manajer yang lebih atas atau bahkan ke direktur utama dari perusahaan tertentu. Nah, biasanya akan sharing kamera gitu, atau untuk case-case tertentu juga gitu. Nah, saya di sini pakai Nemesis NIK A70. Ini saya udah beli dari tahun 2020 dulu ketika jadi asisten akademik di ITB. Jadi untuk mengajar juga saya pakai ini. Jadi ini cukup worth it. Oke. Okay.
Harganya dulu di kisaran angka 238.000. Sekarang kayaknya harganya udah mulai naik karena gitu ya. Semakin banyak kebutuhan untuk webcam, orang udah mulai nyaman dengan WFH, ya kebutuhan untuk webcam dan lain sebagainya naik juga, jadi harga naik. Nah, ini hanya dibeli satu kali, jadi hitungannya udah ya sekitar 1,5 tahun lebih lah ya untuk penggunaan webcam ini, dan masih aman-aman aja. Selanjutnya adalah mikrofon. Jadi mikrofon yang saya pakai sekarang ini itu saya beli di harga sekitar 123 ribuan. Jadi saya nggak mau rely on mikrofon yang ada di headset gitu karena suaranya nggak terlalu jelas gitu. Jadi saya pengen ngasih kualitas suara yang oke buat rekan bicara saya di sana gitu. Jadi apa yang saya sampaikan juga bisa lebih enak didengarnya. Jadi nggak ada pertanyaan untuk mengulang mengulang materi presentasi. Oke. Harganya sekitar 123.000. Ini cuman sekali beli aja dan masih awet. Saya punya dua mikrofon, satu yang dipakai sejak 2020 dan satu yang baru saya beli 2021, dan semuanya masih berfungsi dengan baik. Jadi untuk kisaran harga 100 ribuan ini juga masih, menurut saya masih worth it sih untuk untuk dipakai. Nggak perlu cari yang sangat mahal kecuali memang ada kebutuhan untuk itu. Nah, sebenarnya 4 kebutuhan ini udah cukup untuk remote working, tapi di tahun 2021 saya memutuskan untuk menambah satu hal lagi, yaitu tentang kursi kerja. Karena di kursi kerja ini agak terasa lebih capek kalau misalkan kursinya nggak proper gitu. Akhirnya saya beli kursi kerja, harganya di sekitar 800 ribuan. Paling nggak kalau misalkan saya capek, saya bisa bersandar, saya bisa agak mengistirahatkan leher dan lain sebagainya. Jadi lebih enak lah kalau misalkan di tengah kerja saya mau bersantai 10 sampai 15 menit. Jadi bisa lebih fresh untuk ngerjain kerjaan setelahnya. Jadi di angka 800 ini, dan ini juga sekali beli ya. Jadi ya sudah beberapa bulan dan menurut saya worth it untuk dicoba dibeli, karena ya tempat duduk, apalagi karena saya kerjanya dari jam 7 sampai jam 5 atau bahkan lebih kadang, mayoritas duduk, jadi ya harus memberikan feel atau perasaan yang nyaman gitu selama duduk. Oke, supaya postur badan juga masih oke. Nah, itu adalah rincian kebutuhan yang saya keluarkan paling tidak selama 1 tahun ke belakang gitu. Nah, di sini itu kalau misalkan di total 1 tahun ini paling kebutuhannya sekitar 4,8 juta gitu. Itu udah termasuk internet yang dipakai rame-rame satu rumah, kemudian VPN yang saya pakai sendiri, webcam, mikrofon, dan kursi kerja. Nah, ini adalah cost-nya. Sebenarnya kita juga bisa bandingkan antara cost yang seperti ini dengan kalau misalkan harus ke kantor setiap hari. Contohnya misalkan ke kantor saya perlu ngegojek sekali berangkat 8.000, jadi pulang pergi itu sekitar 20.000. Oke, 20.000 kemudian selama 20 hari 1 bulan 400.000. 400.000 dikalikan 12 bulan gitu. Jadi sekitar ya sama 4,8 juta gitu, tapi nggak perlu capek gitu. Jadi ya ini aja, dan itu kan ini ya, harga ini akan menyusut di setiap tahun ya, karena nanti hanya kepotong di internet dan juga VPN. Nah, di tahun depan estimasinya paling yang harus dikeluarkan adalah di angka sekitar 3.700.000, karena untuk internet dan juga VPN aja. Untuk webcam, mikrofon, dan kursi kerja udah nggak ada lagi nih. Jadi perintilan-perintilan seperti itu udah bisa ditekan, kecuali mungkin 2 tahun lagi kursinya udah rusak jadi saya harus beli, tapi itu case yang lain. Jadi kira-kira ini aja kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa mulai kalian persiapkan gitu ya untuk bekerja dari rumah dengan lebih nyaman. Oke. Dan ini based on pengalaman saya. Kalau misalkan kalian punya pengalaman lain yang mau diceritakan, silahkan. Katakanlah kalian ada kebutuhan untuk punya tools lain seperti drawing pad. Dulu ketika jadi asisten akademik saya juga punya, itu harganya sekitar 200-300 ribuan. Jadi emang untuk ngajar saya sering pakai drawing pad, jadi untuk coret-coret slide atau ngasih ilustrasi dan lain sebagainya. Jadi itu adalah additional aja, tapi karena di 1 tahun ke belakang saya udah nggak pakai itu karena udah lepas dari tugas menjadi asisten akademik, jadi nggak saya masukin di rincian kebutuhan ini. Segitu dulu. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tuliskan di komentar. Kalau ada masukan juga silahkan tuliskan. Saling berbagi berpengalaman. Sampai jumpa di video selanjutnya.